TKW asal Indonesia harus menanggung derita besar setelah tergoda janji manis dari 4 pria Arab. Hidupnya yang penuh harapan berubah menjadi mimpi buruk ketika ia pulang dalam keadaan hamil dan membawa aib yang tak pernah ia bayangkan. Inilah kisah pilu yang penuh air mata, pengkhianatan, dan no sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah yang penuh haru ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta berikan like dan komentar positif agar channel ini bisa terus berkembang. Semoga dengan kita mendengarkan kisah ini, hati kita menjadi lebih lembut, lebih bersyukur atas hidup yang kita jalani, dan selalu berhati-hati dalam melangkah. Saya doakan untuk sahabat semua yang setia menonton, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, umur yang berkah, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Malam itu, suasana di sebuah desa kecil di Jawa terasa begitu hening. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menelusup ke rumah-rumah penduduk. Di sebuah rumah sederhana berdinding papan, tampak seorang perempuan muda bernama Siti sedang berkemas. Tangannya gemetar saat melipat pakaian yang akan ia bawa. Wajahnya penuh keraguan, tapi di matanya ada seberkas cahaya harapan. Siti adalah seorang janda muda. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu akibat sakit, meninggalkan Siti bersama seorang anak kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak saat itu, ia berjuang sendirian. Pagi hingga siang ia bekerja sebagai buruh tani, sore hingga malam ia menerima pesanan kue kecil-kecilan dari tetangga. Namun, hasil yang didapat tak seberapa. Hutang demi hutang menumpuk, sementara biaya sekolah anaknya makin besar. Di tengah keputusasaan, datanglah seorang tetangga yang baru pulang dari Arab Saudi. Dengan bangga, ia bercerita bagaimana dirinya bisa membangun rumah megah hanya dari hasil bekerja sebagai TKW. Siti yang mendengar cerita itu mulai tergoda. Ia berpikir, kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Mungkin inilah jalanku untuk keluar dari kesulitan. Maka, meski berat hati, ia akhirnya mendaftar ke sebuah agen penyalur tenaga kerja. Ia mengikuti pelatihan singkat, belajar bahasa Arab dasar, cara merawat rumah, hingga aturan-aturan kerja di negeri orang. Dalam hatinya ia berjanji, ia akan bekerja sekuat tenaga demi masa depan anak semata wayangnya. Malam sebelum keberangkatan, Siti duduk bersama ibunya yang sudah tua renta. Sang ibu menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Le, apa kamu yakin dengan keputusan ini?" Suara sang ibu bergetar menahan tangis. Siti menunduk, air matanya ikut menetes. "Bu, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus kuat demi masa depan anakku. Demi ibu juga. Insya Allah, aku akan baik-baik saja di sana." Anak Siti, yang masih kecil, berlari memeluk ibunya. "Ibu jangan pergi lama-lama ya, aku takut ditinggal." Siti mencium kening anaknya berkali-kali. "Nak, ibu pergi untukmu. Supaya kamu bisa sekolah tinggi, supaya kamu tidak kekurangan lagi. Doakan ibu ya, nak." Keesokan harinya, Siti berangkat dengan bus menuju bandara. Air mata tak henti-hentinya mengalir di pipinya. Dari balik jendela, ia melambaikan tangan terakhir kali pada keluarganya. Meski hatinya berat, ia mencoba meyakinkan diri. "Aku harus kuat. Aku tidak boleh menyerah. Semua ini demi masa depan." Sesampainya di bandara, Siti melihat banyak perempuan lain dengan nasib serupa. Wajah-wajah penuh harap, bercampur rasa takut yang sama. Mereka semua menuju negeri asing, membawa mimpi dan doa dari keluarga di kampung halaman. Saat pesawat mulai mengudara, Siti menatap langit malam dari jendela. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku jatuh pada jalan yang salah." Namun, takdir ternyata telah menyiapkan jalan cerita yang berbeda. Perjalanan yang ia sangka akan membawa kebahagiaan, justru perlahan menyeretnya ke dalam jurang penuh cobaan. Setelah menempuh perjalanan panjang berjam-jam di dalam pesawat, akhirnya Siti dan rombongan TKW lainnya tiba di tanah Arab. Begitu keluar dari bandara, hawa panas langsung menyergap tubuhnya. Udara gurun terasa kering, membuat tenggorokan cepat haus. Siti mendongak, melihat gedung-gedung tinggi dan lampu-lampu kota yang berkilauan. Semua terasa asing, berbeda jauh dengan kampung halamannya yang sederhana.
Di terminal penjemputan, satu persatu TKW dipanggil sesuai nama majikan yang menjemput. Saat nama Siti dipanggil, seorang pria parubaya dengan wajah tegas menghampirinya. Dialah majikan pertamanya, seorang pedagang kaya raya yang memiliki toko bahan bangunan. Ia memperkenalkan diri dengan bahasa Arab, sesekali bercampur bahasa Inggris yang patah-patah. Siti hanya bisa mengangguk sambil berusaha memahami. Mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan mereka. Siti masuk ke dalam mobil itu, duduk di kursi belakang, sementara majikan duduk di samping sopir. Sepanjang perjalanan menuju rumah besar majikan, Siti hanya bisa menatap keluar jendela, menyaksikan jalanan luas, masjid megah, dan gedung-gedung tinggi yang terasa seperti mimpi. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, inikah negeri tempatku mengais rezeki? Semoga aku mampu bertahan." Sesampainya di rumah, Siti dibuat takjub. Rumah majikannya sangat besar, berdinding marmer putih, dengan halaman luas dan pintu gerbang besi tinggi. Saat pintu rumah dibuka, ia melihat ruangan megah dengan lampu kristal menggantung di tengah-tengah langit-langit. Hatinya berdesir, perasaan kagum bercampur takut. Di rumah itu, ia diperkenalkan dengan istri majikan dan ketiga anak mereka. Sang istri tampak ramah, meski tatapannya tajam seolah menilai Siti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anak-anak majikan masih kecil, sebagian nakal dan suka berteriak-teriak. Siti mencoba tersenyum, meski hatinya gelisah. Hari-hari pertama bekerja, Siti harus bangun sebelum subuh. Ia membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan merapikan kamar anak-anak. Pekerjaan itu berat, tapi ia selalu mengingat wajah anaknya di kampung. Setiap kali merasa lelah, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku kuat. Semua ini demi masa depan anakku." Namun, lama-kelamaan, Siti mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Sang majikan sering sekali memperhatikan dirinya. Awalnya ia pikir itu hanya kebetulan. Tapi semakin hari, tatapan itu semakin jelas terasa. Majikan kadang sengaja memanggilnya hanya untuk hal-hal kecil, seperti mengambilkan minuman padahal ada istri dan anak-anaknya di rumah. Pernah suatu sore, ketika Siti sedang membersihkan ruang tamu, majikan pulang dari toko lebih awal. Ia duduk di sofa, memperhatikan Siti bekerja. Dengan bahasa Arab sederhana, ia berkata, "Anti, syukran, bagus kerja." Siti tersenyum kikuk sambil menunduk. Hatinya merasa tidak nyaman, tapi ia berusaha menolak prasangka buruk. Hari demi hari, perhatian itu makin bertambah. Majikan mulai memberinya hadiah kecil, sebuah scarf, sepasang sandal baru, bahkan uang tambahan di luar gajinya. "Untukmu, kerja bagus," katanya. Siti menerima dengan canggung, tapi dalam hati ia merasa bingung. Ia tidak tahu, apakah ini sekadar kebaikan atau ada maksud lain. Sementara itu, istri majikan jarang berada di rumah, karena sibuk mengurus bisnis keluarganya sendiri. Situasi ini membuat Siti sering berdua saja di rumah bersama majikan. Awalnya ia menjaga jarak, tapi majikan selalu mencari alasan untuk berbicara dengannya. Kadang menanyakan kabar keluarga di Indonesia, kadang bertanya tentang kehidupan di kampung halamannya. Di satu sisi, Siti merasa dihargai karena ada orang yang mau mendengarkan ceritanya. Namun di sisi lain, ia mulai resah. Ia tahu betul bahwa majikan adalah pria beristri. Ia tahu bahwa menjaga batas adalah hal penting. Tapi rasa sepi di tanah rantau membuat hatinya mulai rapuh. Malam itu, sebelum tidur, Siti berdoa lama sekali. Dengan air mata berlinang, ia memohon, "Ya Allah, jauhkan aku dari godaan. Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk mencari masalah. Lindungi aku dari niat jahat siapapun." Namun doa itu seakan diuji, karena sejak saat itu, hubungan Siti dengan majikannya semakin dekat. Perhatian demi perhatian perlahan berubah menjadi jebakan. Hari-hari Siti di rumah majikan berjalan semakin rumit. Semula ia hanya berniat bekerja dan menabung, tapi perhatian majikan kepadanya semakin nyata. Hampir setiap hari, ada saja alasan sang majikan untuk mendekat. Kadang meminta ditemani minum teh sore, kadang mengajak berbicara di ruang tamu, bahkan pernah diam-diam meninggalkan amplop berisi uang di kamar Siti. Awalnya, Siti menolak. Ia mengembalikan uang itu, mengatakan dengan bahasa Arab terbata-bata
bahwa ia hanya ingin bekerja dengan baik. Tapi sang majikan tersenyum, sambil berkata, "Anti seperti keluarga di sini, aku hanya ingin bantu kamu." Ucapan itu membuat hati Siti dilema. Bagian dirinya ingin percaya bahwa majikan benar-benar tulus. Tapi bagian lain berteriak bahwa ini bukanlah hal biasa. Ia mencoba menjaga jarak, namun semakin ia menjauh, semakin majikan mencari cara untuk mendekatinya. Tak hanya majikan, rupanya ada pria lain yang juga mulai menaruh perhatian. Saudara sepupu majikan yang sering berkunjung ke rumah, suatu kali menyapa Siti dengan ramah. Ia memberikan hadiah kecil berupa tas tangan dan berkata, "Engkau cantik, pantas jadi istri pria Arab." Ucapan itu membuat wajah Siti memerah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Belum selesai kebingungannya, tetangga sebelah rumah juga mulai mendekati. Setiap kali Siti keluar untuk membuang sampah atau menjemur pakaian di halaman, pria itu selalu berusaha menyapa. Ia menanyakan kabar, memuji wajah Siti yang dianggap berbeda dari perempuan Arab pada umumnya, bahkan pernah menyelipkan nomor telepon di kantong baju kerja Siti. Situasi ini membuat Siti benar-benar terhimpit. Ia hanya seorang perempuan desa yang polos, jauh dari rumah, jauh dari orang yang bisa ia ajak berbagi cerita. Perhatian demi perhatian itu awalnya terasa seperti angin segar, karena ia memang sering kesepian. Namun, perlahan-lahan perhatian itu berubah menjadi jebakan halus yang menggoyahkan hatinya. Malam-malam panjang ia lalui dengan gelisah. Ia teringat pesan ibunya, "Jaga dirimu baik-baik, Le. Jangan mudah percaya dengan rayuan orang." Namun di sisi lain, bayangan anaknya di kampung selalu muncul. Ia berpikir, kalau aku menerima hadiah-hadiah ini, mungkin aku bisa mengirim uang lebih banyak untuk anakku. Mungkin ini cara Allah menolongku. Rayuan itu tidak hanya berupa barang. Ada pula janji-janji manis yang dilontarkan para pria itu. Majikan berkata, "Kalau kau setia padaku, aku akan menikahimu. Aku bisa berikanmu rumah dan kehidupan yang layak." Sepupu majikan berbisik, "Aku bisa bawa kau ke kota besar, hidup mewah, tak perlu bekerja lagi." Tetangga menambahkan, "Kalau kau bersamaku, kau tak akan kekurangan uang seumur hidup." Janji-janji itu bagaikan racun manis. Hati Siti terombang-ambing. Antara logika yang menolak, dan rasa lemah yang ingin percaya. Ia tahu semua itu berisiko, tapi kesepian membuatnya perlahan menyerah. Suatu malam, ketika semua orang di rumah tertidur, Siti duduk di sudut kamarnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Ya Allah, aku ingin bekerja dengan baik. Tapi kenapa hati ini mulai goyah? Aku takut pada jalan yang salah, tapi aku juga lelah menanggung semuanya sendirian." Tangis itu menjadi saksi betapa rapuhnya Siti. Ia sedang berada di persimpangan, tetap teguh menjaga kehormatan, atau menyerah pada rayuan demi janji manis yang bisa saja menghancurkan hidupnya. Yang ia tidak tahu, pilihannya malam itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Hari-hari yang dijalani Siti semakin berat. Ia sudah berusaha keras untuk tetap profesional, bekerja sesuai tugas, dan menjaga jarak dari semua pria yang mendekatinya. Namun, godaan itu justru datang semakin deras. Sang majikan semakin berani menunjukkan sikap istimewa. Ia tidak lagi sekadar memberi hadiah kecil, tapi mulai mengatur agar Siti lebih sering berada di dekatnya. Jika ada pekerjaan rumah lain yang bisa dikerjakan orang lain, majikan tetap memanggil Siti. Bahkan, ia sering menyuruh Siti ikut menemaninya ke toko dengan alasan membantu membereskan dokumen. Siti merasa serba salah. Jika ia menolak, ia takut dianggap tidak sopan atau malah dipulangkan. Jika ia menerima, hatinya selalu diliputi rasa tidak nyaman. Sepupu majikan juga semakin gencar merayu. Ia sering mengirim pesan lewat telepon, kadang menyelipkan uang saku ketika bertemu diam-diam. "Ini untukmu, jangan takut. Aku serius padamu," katanya. Siti ingin menolak, tapi setiap kali ia melihat lembaran uang itu, bayangan wajah anaknya langsung muncul. "Anakku butuh biaya sekolah. Ibuku juga sering sakit. Kalau aku menolak, mungkin aku melewatkan kesempatan untuk membantu keluarga," batinnya. Tetangga pun tidak kalah licik. Ia sengaja menunggu momen ketika Siti keluar rumah untuk sekadar menjemur pakaian. Dari balik pagar, ia melemparkan senyuman menggoda. Pernah sekali,
Ia menyodorkan kotak kecil berisi perhiasan murahan, sambil berbisik, "Engkau cantik, Siti. Jangan takut, aku bisa membuatmu bahagia." Siti menolak dengan gugup, tapi jantungnya berdegup kencang. Di tengah semua tekanan itu, Siti mulai kehilangan pegangan. Kesepian yang ia rasakan makin menusuk. Malam-malam panjang ia lalui sendiri di kamar sempit. Tidak ada yang bisa diajak bicara, tidak ada yang bisa menghibur ketika ia menangis. Telepon ke kampung pun jarang ia lakukan, karena biaya yang mahal. Anak dan ibunya hanya bisa ia kirimi kabar singkat lewat surat atau titipan kabar melalui tetangga. Kerap kali, ketika rasa lelah dan rindu itu memuncak, Siti teringat wajah-wajah pria yang mendekatinya. Perhatian mereka seakan menjadi obat sementara bagi luka hatinya. Ia tahu itu salah, tapi ia juga tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa ia butuh seseorang untuk sekadar mendengar keluh kesahnya. Suatu malam, setelah seharian bekerja tanpa henti, Siti merasa tubuhnya begitu lelah. Ia duduk di kamar dengan mata sembab. Tiba-tiba, pintu diketuk perlahan. Suara sang majikan terdengar dari balik pintu. "Siti, kau sudah tidur? Aku ingin bicara sebentar." Siti terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, jika ia membuka pintu, mungkin akan ada masalah besar. Tapi jika ia menolak, ia khawatir majikan marah dan memulangkannya. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya membuka pintu. Majikan berdiri di depan, membawa sekotak buah dan sebotol minuman. "Ini untukmu. Kau pasti lelah. Aku ingin kau tahu, kau istimewa di mataku." Kata-kata itu membuat hati Siti hancur berkeping-keping. Ia ingin menjerit, ingin berkata, "Tidak," tapi lidahnya keluh. Air matanya justru jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu, pertahanan Siti runtuh. Ia tidak lagi mampu melawan rayuan, hadiah, dan janji-janji manis. Ia membiarkan dirinya terjebak dalam lingkaran yang ia tahu berbahaya. Sejak malam itu pula, hidup Siti berubah. Ia tidak lagi hanya seorang pekerja rumah tangga, tapi juga menjadi korban dari permainan perasaan dan nafsu orang-orang di sekitarnya. Yang lebih menyakitkan, setelah satu pintu terbuka, pintu lain pun menyusul. Hubungan terlarang dengan majikan membuat sepupu dan tetangga semakin berani. Siti tidak lagi mampu mengendalikan keadaan. Ia hanya bisa terbawa arus, meski hatinya menangis setiap malam. Di titik inilah, Siti benar-benar jatuh ke dalam kelemahannya sendiri. Ia tahu ia salah, tapi ia juga merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan dari sinilah awal bencana besar itu bermula. Bulan demi bulan berlalu. Pekerjaan di rumah majikan tetap berjalan seperti biasa, tapi hati Siti semakin hancur. Ia tidak lagi bisa menyebut dirinya hanya seorang TKW. Ia terjerat dalam lingkaran hubungan terlarang dengan beberapa pria sekaligus. Majikan, sepupu, bahkan tetangga. Semua itu terjadi bukan karena ia benar-benar ingin, tapi karena tekanan, rayuan, dan kelemahan hatinya yang akhirnya menyerah. Awalnya ia mencoba menutupi semuanya. Ia tetap bekerja dengan tekun, tersenyum ketika istri majikan ada di rumah, dan bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, tubuh tidak bisa berbohong. Perlahan-lahan, Siti mulai merasa ada perubahan pada dirinya. Ia mudah lelah, sering mual, dan siklus bulanannya berhenti. Malam itu, setelah semua penghuni rumah tidur, Siti duduk di sudut kamarnya. Ia menatap cermin kecil yang selalu ia bawa dari kampung. Air matanya jatuh ketika ia akhirnya menyadari, dirinya hamil. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Siapa yang akan bertanggung jawab? Bisiknya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Hari-hari berikutnya, ketakutannya semakin besar. Perutnya yang semakin lama semakin membesar tidak bisa ia sembunyikan selamanya. Ia mencoba berpakaian longgar, mengurangi keluar kamar, bahkan pura-pura sakit agar tidak banyak bergerak. Tapi semua itu hanya bisa bertahan sebentar. Suatu pagi, ketika sedang mencuci pakaian, istri majikan memperhatikannya dengan tatapan curiga. "Kenapa tubuhmu terlihat berbeda, Siti? Kau sakit?" tanyanya. Siti gugup, wajahnya pucat, dan ia hanya bisa menggeleng. Namun, kecurigaan itu sudah tertanam di benak sang nyonya rumah. Tak lama kemudian, rahasia besar itu terbongkar.
Sang istri memergoki Siti sedang muntah di kamar mandi, lalu menyadari perutnya mulai membuncit. Dengan suara keras, ia berteriak memanggil suaminya. Apa maksudnya ini? Kenapa pembantu kita hamil? Suasana rumah seketika meledak. Anak-anak menangis karena mendengar teriakan, sementara majikan berusaha menenangkan istrinya. Namun, semua sudah terlambat. Sang istri menatap Siti dengan amarah membara. Siapa yang melakukan ini padamu? Siti gemetar. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa bukan hanya satu, melainkan beberapa pria yang sudah merusaknya? Jika ia berkata jujur, mungkin nyawanya akan terancam. Jika ia diam, ia tetap harus menanggung malu yang luar biasa. Majikan mencoba menutup-nutupi, dengan alasan bahwa mungkin Siti sudah dalam keadaan hamil ketika datang dari Indonesia. Namun sang istri tidak bodoh. Ia segera menghubungi agen penyalur tenaga kerja. Beberapa hari kemudian, pihak agen datang dan membawa Siti untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan tidak bisa dibantah. Siti memang hamil, dan jelas bukan sejak ia berangkat. Agen marah besar, karena ini akan mencoreng nama mereka di hadapan keluarga majikan. Kenapa kau bisa seperti ini, Siti? Kau membuat kami malu, bentak salah satu staf agen. Siti hanya menangis. Ia tidak punya kata-kata untuk membela diri. Semua alasan terasa sia-sia. Dalam hatinya ia ingin berteriak, "Aku korban. Aku hanya perempuan lemah yang kesepian. Aku tidak pernah benar-benar ingin ini terjadi." Tapi bibirnya terkunci. Keputusan akhirnya pun dijatuhkan. Siti harus segera dipulangkan ke Indonesia. Ia dianggap membawa aib bagi keluarga majikan, sekaligus mencoreng nama agen yang mengirimnya. Dalam sekejap, semua mimpi indah tentang masa depan anaknya hancur berkeping-keping. Malam sebelum kepulangannya, Siti duduk sendirian di kamar kecil tempat ia biasa tidur. Ia memandangi tangannya yang gemetar, lalu mengusap perutnya yang mulai menonjol. Air matanya jatuh deras. "Nak, maafkan ibu. Hidupmu akan penuh kesulitan sejak dalam kandungan. Ibu hanya ingin bekerja, tapi lihatlah, semua berubah jadi bencana." Suara tangisnya pecah, menggema di kamar kecil itu. Siti tahu, setelah ini, ia tidak hanya membawa koper pulang ke Indonesia, tetapi juga membawa aib besar yang akan menjadi bahan gunjingan orang-orang di kampung. Namun, yang lebih menakutkan, ia benar-benar tidak tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung. Hari itu, Siti duduk di ruang tunggu bandara dengan wajah tertunduk. Di sampingnya hanya ada sebuah koper tua berisi pakaian seadanya, dan sebuah tas kecil yang ia dekap erat. Namun, yang paling berat bukanlah barang bawaannya, melainkan rahasia besar yang ia bawa pulang. Seorang janin yang tumbuh di dalam rahimnya. Ia merasa seluruh dunia menatapnya dengan pandangan penuh hinaan. Para petugas agen yang mengantarnya tidak banyak bicara. Hanya sesekali melirik dengan ekspresi kesal, seolah-olah Siti telah mencoreng nama mereka. Padahal, hanya Allah dan dirinya sendiri yang tahu, betapa ia sebenarnya adalah korban dari situasi yang tidak adil. Perjalanan pulang terasa begitu panjang. Siti hanya bisa menangis diam-diam di kursi pesawat. Ia teringat wajah anaknya di kampung, ibunya yang sudah renta, dan semua mimpi indah yang ia bawa ketika berangkat dulu. Semua harapan itu kini hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah ketakutan, rasa bersalah, dan penyesalan yang tak berujung. Sesampainya di kampung halaman, Siti disambut keluarga dengan pelukan haru. Ibunya langsung menangis melihat wajah anaknya yang tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Perlahan, tetangga mulai curiga. Perut Siti yang membesar menjadi bahan bisik-bisik. Kenapa Siti pulang cepat sekali? Bukannya baru beberapa bulan berangkat? Loh, itu kenapa perutnya membuncit begitu? Bisikan itu makin lama makin nyaring, berubah menjadi cibiran. Orang-orang menuduhnya macam-macam. Ada yang bilang ia dipermainkan majikannya, ada yang bilang ia sengaja mencari pria Arab untuk hidup enak. Bahkan ada yang bilang ia pulang membawa aib besar yang akan mencoreng nama desa. Siti hanya bisa menunduk. Ia tidak sanggup menjawab, tidak sanggup membela diri. Setiap kali cibiran itu menusuk telinganya, ia hanya bisa meneteskan air mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur sepenuhnya.
Hari-hari berikutnya ia jalani dengan penuh tekanan. Ibunya selalu berusaha menenangkannya, berkata bahwa semua sudah terjadi dan tak bisa diubah lagi. Le, anak ini tidak salah. Jangan benci dia. Anggaplah dia rezeki dari Allah, kata sang ibu sambil mengusap perut Siti. Beberapa bulan kemudian, tibalah saatnya Siti melahirkan. Proses persalinan itu sangat berat. Dengan tubuh lemah dan hati penuh luka, ia berjuang antara hidup dan mati. Akhirnya, tangisan bayi terdengar memenuhi ruangan. Bayi mungil itu lahir dengan sehat, meski tanpa seorang ayah yang jelas. Siti memeluk bayi itu erat-erat. Air matanya jatuh bercampur dengan keringat di wajahnya. Nak, maafkan ibu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan dunia yang kejam ini padamu. Tapi aku berjanji, aku akan menjagamu dengan seluruh hidupku. Malam itu, di kamar sederhana, Siti menatap anaknya yang tidur pulas. Semua rasa sakit, penyesalan, dan cibiran orang-orang seakan luruh saat ia mendengar napas kecil buah hatinya. Ia sadar, meski jalan hidupnya hancur, ia masih punya alasan untuk terus bertahan. Anak yang kini ada di sisinya. Namun, bayangan masa depan tetap menghantuinya. Bagaimana ia harus menjawab ketika anak itu besar nanti dan bertanya siapa ayahnya? Bagaimana ia bisa menghapus stigma masyarakat yang sudah terlanjur melekat? Semua itu adalah beban berat yang harus ia pikul sepanjang hidupnya. Kisah Siti adalah kisah luka yang dalam. Ia berangkat dengan sejuta harapan, tapi pulang dengan sejuta aib di mata orang lain. Namun, di balik itu semua, ada satu pelajaran berharga, bahwa kesepian dan kelemahan hati bisa membuat seseorang terjerumus ke jalan yang salah, meski awalnya ia hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Di akhir perjalanan ini, Siti belajar satu hal, hidup tidak selalu sesuai dengan rencana manusia. Kadang, janji manis hanyalah jebakan, dan yang tersisa hanyalah luka. Tapi meski begitu, hidup tetap harus diteruskan, demi anak yang kini menjadi alasan terbesarnya untuk tetap berdiri. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga dari cerita yang penuh haru ini kita bisa mengambil hikmah, bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tapi kita tetap harus kuat, sabar, dan percaya bahwa Allah selalu punya rencana terbaik. Jangan lupa untuk klik subscribe, tinggalkan like, serta bagikan video ini ke teman-teman agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran. Saya doakan kepada sahabat semua, dimanapun berada, semoga selalu diberi kelapangan rezeki, kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari segala kesedihan, dan dipertemukan dengan kebahagiaan yang hakiki. Kilauan. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.